Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pak Mahmud, tak henti-hentinya sekali lagi Allah memberikan nikmat pada kita, Mahmud ya. Nikmat sehat. Kalau kita mungkin ngelihat daripada orang yang di atas kita, malah kita jadi sakit katanya Pak Mahmud. Tapi kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, kayak semisal ngelihat jalan-jalannya sekali-kali dah ke rumah sakit, benar gak? Ada orang yang sekarang mungkin sedang bertaruh nyawa, mungkin hartanya banyak, mungkin hati kecilnya itu pengen ngaji kayak duit, walaupun ke majlisnya main HP terus. Tapi tidak. Pengen nih, tapi alhamdulillah ya. Selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tadi melihat orang yang ada di bawah kita dalam halia dunia. Supaya apa tadi? Ada WA. Timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada jam ini, pada malam ini orang masih di tengah jalan, kejebak macet, sudah capek dan lain sebagainya ya Pak Mahmud ya? Udah ngalami. Udah kenyang. Mungkin malam makan juga belum, bener gak? Iya. Itu masing-masing profesi kan? Itu. Ini masih di kereta. Betul. Ya. Orang enak, udah. Sangka pinyangka ya. Udah di alam. Alhamdulillah ya. Nah, masing-masing profesi, masing-masing memang jalan ibadah ya. Kasabun juga termasuk ibadah gitu. Cuman ada baiknya juga di samping kita mencari dunia memang untuk kehidupan kita, tapi ada kalanya juga kita menyisipkan waktu kita untuk ibadah yang lainnya, semisal tolab ilmu dan lain sebagainya gitu. Karena sebagaimana yang telah disampaikan pada Jumat kemarin, jikalau orang beribadah tanpa ilmu, maka amalu mardudatun latuk balu, ibadahnya tidak diterima. Dan bagaimana ada rasa takut pada diri kita kalau seandainya diri kita ini jarang mendengarkan akan nasihat-nasihat tausiah agama. Ibarat kata nih, kita hadir di majelis ilmu itu ya, kita tuh kayak orang yang sedang tidur dibangunin. Bangun udah siang itu. Bangun kamu tuh hidup sementara gitu loh. Ya. Jadi manusia bakalan mati, alam bakalan sirna, akhirat kekal. Itu. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan akan waktu yang begitu luas, maka mari kita gunakan semaksimal mungkin ya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan pada hadis-hadis yang sebelumnya, igtanim khamsan qabla khamsin itu. Jadi ini mengajarkan pada kita disiplin, jaga muda sebelum datangnya tua. Mumpung masih muda bukan puas-puasin main maksudnya. Itu karena kalau sudah tua mah tenaga juga kendor, kemauan juga kurang. Itu jaga sehat sebelum sakit. Mumpung lagi sehat, sudah sakit nah boro-boro pengen hadir di majelis ilmu, ngeringkuk boro-boro nu wajib, bener gak? Ya boro sunnah lah gitu maksudnya. Yang wajib pun juga pelang petong, bahasa Jerman itu Pak Mahmud, pelang petong. Iya, waktu saya sama itu Ronaldo jarang-jarang gitu lah. Jerman agak dekat sama Thailand. Itu, nah jaga sempat sebelum sempit. Mumpung lagi sempat, sudah sempit maui kayak model kayak kita udah pada punya bini ya. Mau mondok juga bener gak? Jangan repot. Udah punya anak apalagi, jadi beda pola pikirnya ya.
istilahnya ada yang perlu kita pikirkan selain daripada talabul ilmi apa? Biar pancing ngebul, bener nggak? Kalau kayak Dwi mau ke Jawa kek, istilahnya mau kemana kek, bener nggak? Masih sempat nih, maksudnya belum ada yang nanyain, belum ada yang ngangenin, belum. Tapi tahu tuh ada yang ngangenin apa kagak nantinya nih. Presiden aja nggak. Nah, ini jadi jaga sempat sebelum sempit, jaga kaya sebelum belum miskin, mumpung lagi ada, gitu loh. Apa yang kita bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kemanfaatan secara hakiki diri kita. Nantinya kalau sudah tiada, supaya kita tidak merugi dunia akhirat. Kalau sudah tiada mah akhirnya dunia nggak ada, persimpenan atau tabungan di akhirat pun juga tidak ada karena barang sudah nggak ada, benar nggak? Hayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum datang ajalmu, mengpengker hirup gitu loh. Nges maut mah tinggal kaduhung na, ngerti orang Pak Mahmud? Ngerti nggih. Mengpengker hirup wi. Nges maut mah boro-boro gitu ya. Jadi mengpeng lagi hidup, sudah meninggal mah tinggal menyesalnya. Jadi orang yang meninggal itu semuanya bawa penyesalan. Bukan kain kapan sudah pasti dibawa. Ya, bawa penyesalan. Yang ahli ibadah juga menyesal, wi. Kalau tahu begini mah saya sungguh-sungguh nih. Gitu. Kurang-kurang. Apalagi yang ahlul maksiat. Kaduhung tinggal kaduhung, kan gitu kan? Kaduhung tinggal kaduhung. Tahu li kaduhung wi? Kaduhung loh, tau nggak? Lajur. Nah, menyesal. Kalau bahasa Ya itu melanjutkan kitab yang Balagan. Nah, Dwi tahu juga Balagan apalah kata dia. Pokoknya ngelanjutin kitab yang Dawam. Setiap malam Jumat kemarin kan buat semangat talabul ilmi Padilah. Itu. Alhamdulillah nih Dwi dengar Padilah langsung dari rumah ke sini. Tuh, alhamdulillah. Siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah, dimaafkan dosa kecilnya sebelum ia melangkah. Masya Allah ya, sebelum melangkah. Apalagi kalau udah apalagi langkahnya banyak lagi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Makanya Pak Mahmud nggak bawa motor ke sini. Ya karena dekat. Bisa muter dulu ke sana ya. Masalah. Nah, ini lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-babus saniya asara fi dzikril musibati alal mayiti, utawi bab kang kaping 12 ikut tetep ing dalem nuturkeunane musibah alal mayiti ing atase janajah. Masalah. Pak Mahmud bab yang ke-12 menjelaskan, menuturkan tentang musibah alal mayiti atas jenazah. Alal mayiti musibah terhadap jenazah. Mana warwiya fil khabar anaman usiba bimusibatin faharuqa biha thauban aw daraba biha sadran faka'annama akhadarumha wa haraballahu ta'ala Ruwiya telah diriwayatkan fil abari di dalam hadis annaman usiba bi musibatin, sesungguhnya orang yang ditimpa musibah. Contoh misalkan Mang Jaed punya istri, istrinya wafat, yang ditimpa musibahnya siapa? Mang Jaed ditinggalkan. Sesungguhnya siapa orang yang ditimpa musibah seperti Mang Jaed tadi,
faharaka biha thawban, lalu ia merobek-robek baju. Au daraba biha sadrun, atau ia memukul-mukul dada disababkan tadi atas musibah yang menimpa dirinya. Faka'annama akhadarumha, maka seolah-olah ia telah mengambil tombak wa haraballaha ta'ala, dan ia siap-siap memerangi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min. Biasanya mah perempuan, laki-laki mah biasanya mah santai, Cenghar. Cengarnya mah duka menyembunyikan kesedihan, duka senang. Itu kan biasanya mah perempuan maka wajar. Perempuannya apa kan? Dhaiful imannya lemah. Dan juga perempuan mah adalah sosok manusia yang lebih pada keperasaan. Makanya dimaklumi. Tapi kalau sudah tahu ilmunya mah insya Allah bisa. Gimana Ustaz kalau misalkan sekedar menangisi mah? Oke, nanti dibahas tenang loh. Tunggu ngajinya kenceng aja, semangat. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasalam, dan telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man sawwada baban aw siyaban indal musibati aw daraba dukanan aw kasara sajaratan aw qata'a syaratan bunyalahu bikulli syaratin baitun finnari wala yaqbalullahu ta'ala minhu syarfan wala adlan madamadalika sawadu ala babihi wa dayyaqallahu qabrahu wa shaddada alaihi sabahu wa la'anahu kullu malakin fis samai wal ardi wa kataba alaihi alfa khati'atin wa qama min qabrihi uryanan. Masya Allah, betombre. Allah, Dwi. Artinya itu yang pentingnya. Ruwiyah telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dulu mah kata Pak Mahmud, dulu Ustaz saya juga pernah ngaji. Man sawada uti sapa uang sawada kang nyoret-nyoret sapa wong baban ing pantok. Waduh, tahu tuh bayang ya. Pak Mahmud pernah. Apa itu? Lalu buat man sawada baban au siaban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan ya, barang siapa sawwada baban aw siaban indal musibah. Barang siapa yang menghitamkan panto atau baju, menghitamkan pintu atau baju indal musibah ketika ia mendapatkan musibah. Maksudnya tuh menghitamkan tuh menyoret-nyoret. Tertimpa musibah nih. Aduh, misalkan, ya. Hah? Ayo baju dicoret-coret ya. Syawada atau di pintu, audoroba dukanan, atau ia memukul-mukul toko. Kayak kita mah kayak apa sih yang gerbang itu yang ininya tuh? Troli ya. Oh no, rolling door ya. Dong lah. Masyaallah. Aw kasara sajaratan, atau ia memotong pohon. Wow, kena musibah pohon pisang habis. acak-acak. Iya, mending pohon dia sendiri mah. Bukan orang lain. Aduh, duit urusannya ini mah Aduh. Au qata syaratan, atau ia memotong-motong rambut. Motong. Cek gitulah ya. Soalnya emang enggak laki-laki perempuan ini, ya. Bunyalahu bikulli syaratin baitun pinar, maka akan dibangunkan untuknya dari setiap helai rambut baitun pinari, itu satu bait, satu rumah di dalam neraka. Satu rumah.
Kalau yang diguntingnya 100, ya di dunia punya rumah banyak enak. Benar gak? Kalau di neraka urusannya repot. Wala yaqbalullahu ta'ala minhu sorfan wala adlan, dan Allah tidak akan menerima darinya sorfan ibadah wajib wala adlan, dan juga ibadah sunnah. Ibadah wajibnya nggak diterima, ibadah sunnahnya apalah? Madama dalika syawadu ala babihi, semasi tulisan atau coretan hitam masih melekat di dalam pintunya. Walaupun udah malam ke-7 tuh, itu bahasanya kan gitu, semasi melekat. Sing siriman sukunya. Wa doyaqallahu qabrahu, dan Allah Ta'ala akan menyempitkan kuburnya. Wa syaddada alaihi sabahu, dan Allah akan mensidah. Sidah itu akan memberatkan hisabnya. Wa la'anahu kullu malakin fis sama'i wal ard, dan malaikat yang ada di atas langit dan malaikat yang ada di bumi akan melaknat orang tersebut. Wa kataba alaihi alfa khati'atin, dan malaikat akan mencatatkan untuknya 1000 kesalahan atau 1000 kali dosa. Wa qama min qabrihi uryanan, dan ia akan dibangunkan dari kuburnya uryanan, dalam keadaan telanjang. Masya Allah. Uryan, makanya ada irian, ada irian jaya. Dulu tuh orang irian jaya nggak pakai baju. Ya, irian itu dari bahasa Arab, bahasa ya, yang telanjang, dikasih dah baju sama Pak Harto ya. Nah, zaman timur ya irian jaya ya. Iya, dulu kan telanjang kan ya. Ah, Itu kita pakai Merdeka. serongsongan. Terus pakai baju ya? Enggak. Oh iya. Makanya disebutnya apa? Irian. Ditambah jadi jaya ya. Irian jaya. Jadi irian itu bahasa Arab. Aslinya apa? Telanjang. Makanya orang sana kebanyakannya apa? Telanjang. Gitu kan? Harus tahu bahasa, wi. Jadi bahasa Arab itu paling banyak kosakatanya. Ada 12 juta kalau tidak salah. Ya. Lagi, wi. Wa man haraqalal musibati, dan barang siapa yang merobek-robek kerah bajunya, tertimpa musibah nih, ini kerah baju nih. Gitu lah. Ya masa ya logikanya kan tertimpa musibah, saya robek-robek, enggak seru nyeritainnya. Bener enggak? Harus au-aunya. Itu harus. Sama improvisasi kan begitu. Haraqallahu dinahu, maka Allah Ta'ala akan merobek-robek agamanya. Masya Allah. Meratap nih. Iya. Wa in la tomahodan. Wa in apa ini? Dan jika ia menampar-nampar pipinya, wa in la tomahodan. Jadi gitu kan? Nah, itu. Itu kopi masih. Sambil ngopi ya, kopi bisa dingin dong ini urusannya. Santai aja. Pak, itu baju dulu. Au hadasa wajaha, atau ia mencakar-cakar wajahnya. Anak aing, tung aing. Masya Allah, pemajikan aing ya. Salaki aing, hidung aing. Mana ya? Haramallahu ta'ala alaihi, maka Allah akan mengharamkan kepadanya anadro ila wajihil karim. Itu memandang pada datiah Allah yang mulia. Hayang aing di dalam usia cek Allah Ta'ala. Masya Allah. Sedangkan nikmat paling besar yaitu memandang pada datiah Allah Ta'ala. Gusti ya Karim. Diingetin, sabar ya, siapa tengah rasakan iya, aing ngerasakan, aduh, udah kan bingung, kan enggak? Situ mah bisa sabar-sabar sama saya,
ini kan saya yang kehilangan saya. Nah, ya juga sih. tapi kan wa tawassaw bil haqqi wa ya iya, enggak diingetin. Salah. Diingetin. Kita yang kena tabok. Galakan manehanana. Karena kayak kehendaknya Begini dah. wa fil khabar, dan di dalam sebuah hadis idamata Ibnu Adam wastama'ati isyahu bidarihi yakumu malakul mauti ala babi darihi. Tatkala anak Adam meninggal dunia, tatkala manusia, tatkala anak cucu Adam meninggal dunia, wastama'ati isyah, maka berkumpullah orang-orang yang menjeritinya. Bidarihi, di rumahnya. Ini jerit, ini jerit, ini jerit, ini jerit. Yakumu malakul mauti ala babi darihi, yang dimana malaikat maut itu sedang berdiri di pantok si mayit tersebut. Yang dimana si malakul maut itu sedang berdiri di depan pantok rumah si jenazah tersebut. Iya. Belum pergi Ngeliatin. Fayaqulu lihaula'i mahadasyahu, itu malakul maut, bahasa kita mah geleng-geleng kepala. Fayaqulu lihaula'i, malakul maut lihaula'i berkata kepada mereka, mahadasyahu, kunaon sih cerita? Cek malaikat maut ya. Itu. Kenapa sih kamu? Apa ini ngejerit itu ngejerit itu? Ini menjerit biasa itu. Ustaz kiai oke itu menang tetap. Itu loh. Yang meninggal kiai, tetap menjerit tetap menang. Ya, lihaulai mahadasyahu. Mahadasyahu, bahasa kitanya mah iku opo gitu. Kenapa kalian itu atau mahadasyahu, jeritan apa ini? Aneh. Malakul naonan ya. Ya. Fa wallahi ma naqastu min ahadin minkum umron wala rizqan wala dhalamtu ahadan minkum. Demi Allah, ma naqastu, saya tidak akan mengurangi min ahadin minkum, seseorang pun dari kalian, baik umur ataupun rezeki kalian. Cek malakul maut. Demi Allah, saya nggak bakalan mengurangi dari kalian seorang pun, baik umur atau rezeki. Udah dari sononya. Walau dolam tu ahadan minkum, dan aku tidak mendolimi salah seorang pun dari kalian. Itu kata si malakul. Untungnya ini nggak dengar nih orang yang punya rumah. Dengar kayaknya udah mati semua. Semua Wa in kana sia hukum ini, wa in kana, dan walaupun ceritaan kalian ini yaitu menjeriti diriku gitu loh, menteriaki diriku. Ba'ana abdun ma'murun, aku adalah hanya seorang hamba yang diperintah. Ibarat kata yang hadir itu menangisi, meratap-ratap si malakul maut. Gara-gara si malakul maut ya, gitu loh. Lain karena si maut nih, bukan karena si mayit, bukan karena si jenazah. Kesel gara-gara si malakul maut. Walaupun kalian meratapi diri saya, fa ana abdun ma'murun, saya sekedar hamba yang diperintah. Kata malakul maut, menjalankan tugas. Karena nyawa itu bagi malakul maut sama kehidangan di depan meja. Itu malakul maut itu. Jadi nyawa seseorang semuanya sekolong dunia ini kayak hidangan kayak hidangan di atas meja. Yang nyaplok. Tinggal nyabut. Tinggal kita mau mana nih? Udang, pepes ayam, tahu, mentega. Masya Allah, tinggal kayak main gitar kan, main gitu. Masalah. Wa in kana minal mayyiti fa huwa makurun. Dan walaupun seandainya kalian meratapi si mayit, fa huwa mahkurun,
maka si mayit mah dalam keadaan terpaksa maut teh, dalam keadaan terpaksa si mayit teh, padahal mambung maut gitu ya. Wa in kana minallahi ta'ala gitu loh ya. Tadi walaupun keadaan kalian tadi meratapi si mayit, nangisnya karena si mayit, misalkan bahwa makhurun itu si mayit dalam keadaan terpaksa kahayang mau gahwa ka maut gitu loh. Hah? Hayang panjang umur. Hayang umur wae. Wa in kana minallahi ta'ala, walaupun ratapan kalian ini adalah meratapi Gusti Allah Ta'ala, fa antum jahilun, maka kalian adalah orang-orang yang bodoh, kata malakul maut. Billahi demi Allah Ta'ala, fa wallahi demi Allah Ta'ala, innali fikum udatun summa udatun, atau udatan summa udatan. Innali sesungguhnya diriku fikum pada kalian udatan sumaat udatan, akan kembali kemudian juga akan kembali. Awas maneh kuaing kuari si ieu engke mah sia. Kenges ieu sia deui. Ah ditatangkikeun ku malakul maut teh. Masyaallah. Fa wallahi demi Allah, innali fikum udatan summa udatan. Sekarang dia, nanti mah kalian, nanti mah si ini, nanti mah si ini, saya akan kembali kepada kalian. Masyaallah. Pelajaran buat kita, benar gak? Ya, yang pastinya ketika kita menghadiri orang yang meninggal dunia, bahkan mengtalkin, pasti suatu kan begitu kan, kita juga kan Kan ditalkinkan. akan ditalkinkan, dan malakul maut akan juga datang. Sebenarnya mah masalah datang dan tidaknya, dan pasti datang kan gitu kan. Masalah takut dan enggak takutnya ya pasti datang kan gitu kan. Yang penting mah gimana caranya biar kita itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu sebenarnya mah. Jadi yang dimana orang dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa, tapi kalau orang tersebut husnul khotimah dapat ridho Allah Ta'ala, sebagaimana para perempuan pembesar di negeri Mesir, istri-istri para pejabat memotong tangannya karena melihat kegantengan Nabi Yusuf, itu tidak terasa padahal sakit. Betul tidak? Nah, sudah kita kaji kemarin. Orang mukmin nih, ketika malakul maut, kan kata Allah, hai malakul maut, tugas kamu waktu ini cabut nyawanya si fulan, orang yang beriman. Dari arah mana? Ya Allah Ta'ala, dari arah mulut. Datang malakul maut ke arah mulut. Pas mau ngambil dari mulut, zikir keluar, zikir. Kata zikir, hai malakul maut, tidak ada jalan bagimu lewat sini. Itu zikir ngomong. Karena ini lidah suka dipakai berzikir, zikir ratib. Masya Allah. Ini lidah suka dipakai baca Quran. Ini lidah suka dipakai nasihat agama. Maka la sabila fiddalik, tidak ada jalan buat kamu. Akhirnya itu malakul maut datang lagi ngadu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, itu rohnya si orang mukmin bilang begini. Sampai kata dia nggak ada jalan buat saya. Kata Allah Ta'ala, hai malakul maut, coba kamu cari jalan yang lain. Akhirnya malakul maut pindah ke tangan. Palebah pindah ke tangan, malakul maut tadi mau nyabut nyawa dari tangan, itu dari tangan keluar sedekah. Keluar. Ngusap anak yatim keluar. Hai malakul maut, kata sedekah. Nggak ada jalan darimu untuk menyabut nyawa si mukmin ini dari sini. Oh, itu sedekah ngomong. Ya, sedekah ngomong. Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya si malakul maut pindah lagi dari arah kaki. Dari kaki juga begitu ngomongnya, hai malakul maut, nggak ada jalan
jalan buatmu untuk menyabut nyawa si fulan ini dari sini. Karena ini yang ngomong tuh kebaikannya. Itu. Keluar tuh. Langkah ke majlis ilmu, keluar gitu loh. Itu, keluar. Kata si kaki ini dia suka jalan ke masjid, suka jalan ke musola, suka jalan ke majlis ilmu untuk tolak. Maka tidak ada jalan bagimu. Kata malakul maut, waduh jalan, waduh mata saya, nggak begitu ngomong waduh, itu saya tambahin. Kata malakul maut, akhirnya pindah ke telinga, malakul maut. Dari telinga keluar lagi. Mana yang keluar? Kata telinga, hai malakul maut, gak ada jalan buatmu untuk menyabut nyawa si fulan dari sini. Ini telinga sering dipakai dengar Quran. Kata itu. Sering dipakai dengar, pokoknya dengar kebaikan. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Kata si malakul maut, wah kagak ada jalan. Satu lagi, mata. Kata malakul maut, mau ngambil nyawa si fulan dari mata, gak bisa. Keluar lagi dari mata. Karena ini mata kebaiknya keluar. Suka ngelihat Al-Quran, suka ngelihat kitab. Masya Allah. Kalau kita mah dari mata ya los aja, suka ngelihat HP. Gusti ya Karim. Dari mana aja kata malakul maut situ mah bisa katanya. Ya. Tenang ya Allah, aman udah. Mau dari mana nih pengennya? Dari tangan. Waduh, duit main yuk itu bae. Main mending HP masih mending. Apa teh? Judi apa namanya? Slot. Aduh. Oh lagi itu. Tapi kata malaikat biarin duit lagi ngaji dulu katanya. Udah kitab itu saya lihat aja. Saya suka ngeliat gitu. Ya, lihat jadi baca tuh, dibaca kan sampai juga. Ya. Kan nangis soalnya. Ya, Masya Allah, akhirnya apa? Balik Pak Mahmud ke Allah Ta'ala. Ya Allah, nggak ada jalan nih buat nyabut nyawa si fulan ini. Oh, kata Allah Ta'ala. Allah juga tahu sebenarnya, gitu kan? Allah tahu. Hanya kata Allah Ta'ala, hai malakul maut, tulis di tanganmu nama saya. Itu. Akhirnya ditulis namanya, nama Allah Ta'ala. Nanti perlihatkan ini sama si fulan. Akhirnya ditulis. Datang ke seorang mukmin. Nih. Itu langsung seneng roh. Langsung senyum, langsung dengan sendirinya keluar. Nikmat. Gitu. Makanya ada wali Allah Ta'ala mensinkronkan dengan hadis Nabi, ya. Kata Nabi, orang yang mukmin sejati gitu maksudnya ya. Orang yang benar-benar mukmin tatkala dicabut nyawa bagaikan mengambil rambut dari tepung. Itu sedangkan nyabut nyawa itu sakit gitu loh. Tapi kok kata Nabi ini mudah, ringan. Ya. Nah, akhirnya disinkronkan dengan Al-Qur'an. Si wali ini baca Al-Qur'an enggak ketemu dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu dibaca di tengah, nggak kayak kita mah baca aja di tengah nggak bisa karena bacanya juga jarang, gitu kan. Ini mah dibaca di tafakur, Masya Allah, nggak ketemu segitu wali. Jadi Al-Quran bukan sembarangan, nggak ketemu sama wali, Masya Allah. Padahal luar biasa. Akhirnya si wali itu tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tuh si wali itu nanya sama Rasul, ya, ya Rasulullah, saya mau menyambungkan ya, mensinkronkan, menyambung ya, menyamakan ya, menyesuaikan, akur bahasa kitanya mana nih, baik hadis dengan Al-Quran, hadis Nabi nih, yang katanya orang yang meninggal itu ketika dicabut rohnya ini orang benar nih, gak kerasa sakit. Tapi saya cari di Al-Quran pertama ada Al-Fatihah sampai Anas kok gak ketemu. Kata Rasul, kamu buka surah Yusuf. Itu loh. Itu tadi yang saya sampaikan itu tadi. Saya baca di Duroh itu. Kamu baca tuh di kitab Yusuf. Pokoknya lupa deh saya ayatnya. Pala maraina barnahu. Mana idiyahuna. Hafal karena Ustaz. Iya eta. Karena suka di wirid karena itu dan pelet juga. Kun asal hadira basyaro. Ya kan katanya. Nah, itu pas akhirnya dibuka, dibaca,
Kapan ketika itu kisahnya? Ketika Siti Julaiho memanggil Yusuf, Yusuf turun. Karena kan Siti Julaiho ini malu. Seorang kisahnya, seorang istri raja kok main serong sama pembantu. Gengsi dong. Benar gak? Kalau kata sini Jama, gengsi dong, gitu. Ada dongnya anak saya juga. Akhirnya, wah, menyebarlah istilahnya anak pembesar, menyebar cerita-cerita ini dan bukti nyata. Kata Siti Julaiho, kalian mah belum tahu Yusuf tuh kayak apa. Itu wajar kalian membuli saya nerima gitu bahasa kitanya makan. Belum tahu dia. Akhirnya dikumpulkanlah, dipanggil ya kan, buat membuktikan nih. Akhirnya setelah kumpul, disiapkan di situ buah-buahan, makanan dan lain sebagainya, disediakan pisau juga. Masya Allah. Ketika sudah semuanya para istri-istri, menteri, pejabat-pejabat, Masya Allah, cantik-cantik kan, dipanggil, Yusuf, turun. Terus ketika ngelihat Nabi Yusuf, terpukau semuanya. Masya Allah, gantengnya luar biasa. Hada malakung karim. Masya Allah, hada malakung karim. Ini malaikat ini. Tangannya tuh ada yang putus, ada yang tegak terasa. Akhirnya si wali itu nemu dari situ. Tuh, saking apanya? Tidak terasanya, saking cintanya. Begitu orang mukmin juga begitu. Masya Allah. Sampel Allah. Sampel Allah Ta'ala luar biasa. Ada malakung karim. Akhirnya Nabi Yusuf kan, wah, saya malah akhirnya mending di penjara lah kalau daripada begini mah. Itu jadi fitnah. Makanya jadi orang mah mukanya jangan ganteng-ganteng. Kelewatan ganteng fitnah loh. Benar kan? Ya kan? Nabi Yusuf itu karena kegantengannya. Alhamdulillah. Ya, makanya alhamdulillah kita standar, nggak ada yang mau. SNI kita SNI. Itu salah satu sahabat Nabi, Abu Aswad, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Al-Kilabi ya. Jadi Al-Kilabi, ada yang namanya Al-Kilabi itu. Jadi malaikat itu, kalau malaikat Jibril, kalau seandainya pengen jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menyerupai itu. Namanya siapa yang lupa saya. Namanya siapa tadi? Cuma ujungnya ada Al-Kilabinya. Itu gantengnya luar biasa. Sahabat itu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan dikisahkan dulu itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu kayak sholat Idul Fitri. Jadi sholat Jumat itu dulu khutbahnya itu awal. Khutbahnya kalau sholat Idul Fitri itu awal dulu Pak. Sholat dulu ya. Sholat dulu ya, terus khutbah ya. Sholat dulu terus khutbah. Jumat juga begitu dulu. Sholat dulu terus khutbah. Ketika seorang Al-Kilabi itu datang, beliau itu pedagang, orang berbondong-bondong kepada beliau, kagum dan lain sebagainya. Nabi lagi khutbah ditinggalin. Akhirnya dirubahlah. Itulah, itu sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan istri-istri para yang lain, kalau itu Al-Kilabi itu lewat, ya, itu pada ngikut tanpa sadar. Kayak film, kayak iklan X itu ya. X ya. Agak sadar, makanya diusir beliau itu. Repot kalau usahanya begini. Repot. Wah, itu makanya kayak kita aja udah, ya alhamdulillah ya Allah muka kita pas-pasan. Itu kalau makanya sesuatu yang berlebihan itu kadang kurang baik gitu. Standar SNI ya tadi ya. Jadi begitu tadi ya. Jam berapa sekarang? SWI. Ya, mesin lambatan. Tuh, kalau ngaji ya kan mesin 10 kita. Ya terasa ya. Jadi tadi mengenai tentang musibah yang menimpa atas Sima. Jadi alhasil kesimpulannya dari bab 12 ini adalah bahwa dikala kita tertimpa musibah, pastinya ya setiap orang sama ya namanya toh kehilangan ya. Ya kan? Tetapi ada tetapinya,
tetapi jangan berlebihan dalam mengungkapkan rasa kesedihan. Sampai tadi apa namanya nyobek-nyobek baju, ya. Badan. Apa Ustaz? Nyakar-nyakar badan. Nyakar-nyakar badan. Tuh, nyoret-nyoret baju, nyoret-nyoret tembok, sama gitu modelnya. Ya, sampai apa namanya nebas-nebasin pohon. Mending pohon sendiri mah. Ini pohon orang lain. Mana rek panen. Menarik panen batu cabe. Masya Allah. Kantor polisi. Ya, tuh, tadi ancaman-ancaman sudah disampaikan, meratapi tidak boleh. Nah, lanjut sedikit lagi. Bagaimana kalau seandainya bil buka, yaitu sekedar menangis? Nah, beda meratap sama menangis. Kalau meratap apa tadi apluk-aplukan, itu namanya meratap tuh. Nah, itu namanya meratap tuh, ya. Bukan maka hutan ya. Hah? Babu yang ke-13 menjelaskan mengenai menuturkan tentang menangisi atas jenazah. Nah, menangisi jenazah. Qala al-faqih Abu Lais rahimahullahu taala annahu haramun. Kata Imam Abu Lais rahimahullahu taala annahu haramun. Meratap itu hukumnya haram. Meratap. Babu, itu tuh meratap. Itu hukumnya haram. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Wala ba'sa. Itu naon? Bil bukai tidak mengapa. Bil bukai alal mayyiti menangisi jenazah. Kalau menangis mah tidak apa-apa. Tuh. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Tidak mengapa menangisi jenazah. Misalkan ada saudara dan lain sebagainya yang istilahnya guru atau siapa gitu loh. Kita menangis nih. Itu tidak apa-apa. Namanya toh menangis mah itu menunjukkan apa? Rasa kita kehilangan. Memang kadang juga jadi fitnah juga. Tuh bapaknya meninggal ya. Masa anaknya kagak nangis, yang lain pada nangis. Ya kan? Padahal dia punya ilmunya. Mana ilmunya nih? Dikira apa? Ayang. Wasobru afdalu innallaha ta'ala. Dan bersabar katanya Pak Mahmud itu lebih utama daripada menangis. Jadi menyembunyikan kesedihan itu lebih afdol. Biasa aja maksudnya. Tapi fitnah kan? Itu istrinya meninggal, dia mungkin udah punya lagi kali. Senang dia masih senang tuh, nggak nangis bisa. Nggak nangis dia mah. Dapat warisan. Dia memang kemarin sih sampai ngomong moga-moga mbahnya cepat meninggal itu. Dapat warisan itu. Padahal mah nggak ada sangkut pautnya. Karena dia habis ngaji dari majelis katanya sabar itu lebih utama. Akhirnya daripada jadi fitnah, udah deh nangis-nangisan aja deh. Nangis Bombay. Itu jadi kalau orang yang nggak paham begitu. Makanya kita itu kadang banyak disalahkan sama orang yang ngerti. Atau banyak orang yang nggak ngerti itu menyalahkan orang yang ngerti. Saya tanya, pasti banyak yang nggak ngertinya daripada orang yang ngerti. Kenyataan kan orang yang nggak ngerti nih, yang gampang menyalahkan, bener gak? Istilahnya level TK ngomentarin orang yang udah level profesor, ya, dengan menurut dia itu kurang masuk akal gitu loh. Bukan malu akal mungkin dia ya, yang berat. Akalnya belum nyampe ke sini. Akalnya belum nyampe gitu loh, ya. Kalau pembawaan nggak apa-apa. Makanya kayak tadi, Pembawaan boleh. Pembawaan apa itu? Kayak ibu-ibu kan jaga ditahan nggak bisa. Meraung jadi. Iya, kalau meratap ada ukuran tangisannya, ada ukuran di agama. makanya meratap mah tidak boleh tuh. Makanya innallaha ta'ala qala innama ini Al-Qur'an nih. Qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gitu Al-Qur'an, ya. Dan ayat Allah, sesungguhnya dicukupkan pahala-pahala bagi mereka yang bersabar bighairi hisabin, tanpa hitungan gitu loh. Jadi maka tadi sabar itu lebih utama karena orang yang bersabar itu pahalanya bighairi hisab, lebih luas gitu loh. Kayak tadi kan
ngamalin ayat nih. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya pakai ini nih. Karena saya nggak sedih, saya kena pakai ayat ini nih. Itu loh maksudnya kan. Nah, dia mah kagak sedih. Tuh orang bodoh mah kan begitu kan. Agak nangis tuh. Kalau mah nangis juga kan tadi boleh ya. Kan tadi tuh kan wasobru Abdul. Jadi kan bersedih itu, bersedih ini kita bukan harus ditunjukkan dengan keluar air mata. Bener gak? Bersedih itu bukan harus apa istilahnya ditunjukkan dengan air mata. Banyak kayak kita laki-laki yang bersedih tapi tidak menunjukkan dengan air mata, ya kan? Kesedihan, bener gak? Itu. Jadi apa namanya, belum tentu air yang membasahi itu apa namanya di luar masuk ke dalam. Tidak. Artinya apa? Di luar boleh bersedih tapi di dalam tetap ceria gitu loh modelnya. Gitu. Jadi istilahnya tadilah kalau bahasa mungkin kebalikannya, hati boleh bersedih tapi muka menunjukkan hebat orang kayak begitu udah. Hebat, makanya saking hebatnya jarang ada orangnya. Dan apa dari Allah Ta'ala? Pahalanya gede. Kenapa gede? Karena tadi prakteknya berat. Kalau kamu makan tadi saya bilang, kamu masih nggak ketimpa, nggak kenaan. Ini kan saya ngerasain, kan? Saya balas Kan? Cuma sabar, saya juga dari itu tahu, sabar tahu. Lah kita nggak main tat. Iya, saya juga tahu sabar. Apalagi sambil ngejawab, anaknya loba iya. Orang sabar sayang Allah. Kayak nyaho orang sabar sayang Allah. Aduh, nggak saya tinggalkan lah. Gitu kan. Insyaallah. Wari'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ada riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihatu wa man hawlaha min mustamiha alaihim la'natullahi wal malaikati wa nasi ajmain. Gini, iha, perempuan yang meratap. Iha itu utawi wedon kang meratap. Ihun ihatu, perempuan yang meratap, wa man hawlaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, min mustamiha, ada perempuan yang meratap nih tadi, atau meratap suaminya atau siapa, pokoknya perempuan nih. Waman haul min mustamiha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya min mustamiha, nyatanya dari orang yang mendengar nih kita nih. Alaihim la'natullahi wal malaikati wa nasi ajmain. Kita juga kebagian laknat. Cuma dengerin. Makanya kalau nggak bisa didiemin, mending kita tinggalin. Itu loh. Daripada apa? Daripada kita kebagian laknat, dari gitu tinggalin loh. Oh, udahlah ya. Ini nggak bisa. Udah kita tinggalin. Daripada kebagian laknat. Kenapa perempuan? Nabi SAW bilang apa? Anak iha, bukan anak ihu. Jadi kalau laki-laki, makan tadi kuat perasaannya ya kan? Ini anak iha, itu loh. Nah, itu lagi bikin lagi tuh. Apa supaya ini apa ngopinya ini? Alhamdulillah. Wih, bikin lagi, wih. Nyalain lagi. Bayar anteng. Aus itu. Ya, jadi kebagian laknat tuh. Jadi kalau ngaji mah tahu. Atau yang nggak tahu apa? Baru datang, main pergi aja. Apalagi yang miskinnya, yang meninggalnya miskin lagi. Padahal dia pakai ilmu tuh Ustaz. Aduh, ya, insyaallah. Pitah mulu. Wa yuqalu. Selesai nggak nih? Hah? Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Terus. Iya. Wa yuqalu lama matal Hasanu bin Hasan bin Ali, bukan Sin Hasan nih. Ya. Jadi dikatakan tatkala meninggal dunia Hasan bin Hasan, bukan Hasan bin Maun ini. Hasan bin Hasan bin Ali, ya. Hasan bin Ali meninggal dunia. Ya. I'takafat imra'atuhu ala qabrin sanata wahidatin. Istrinya Mang Hasan ini berdiam diri di kuburan suaminya selama 1 tahun. Saking cintanya kali ya.
Masya Allah, itikaf itu berdiam, ya, berdiam diri Tenda. di tenda. Palama kana Rasul haul, maka tatkala tiba, yaitu di penghujung tahun, rafa'al fasqatu, maka diangkatlah tenda besar. Udah 1 tahun tendanya diangkat, ya. Tadi bukan ada saungnya, masuk hitamnya. Saungnya kan dirobohin dah, udah 1 tahun. Pasami'a sautan min janibil qabri. Maka mereka jamak, maka mereka itu maksudnya yang membongkar tenda. Gak mungkin istrinya bongkar sendiri kan gitu ya. Maka mereka yang membongkar saung itu atau tenda itu mendengar suara di samping kuburan. Ada suara tanpa rupa. Kayak Rido. Hal wajatum ma faqadtum, apakah wajatum, apakah kalian menemukan ma faqadtum, sesuatu halang dari kalian. Ma faqadtum, apakah kalian menemukan sesuatu yang hilang dari kalian gitu. Ada suaranya nih. Ya. Ma faqadtum, hal wajadtum ma faqadtum, apakah kalian menemukan sesuatu yang hilang dari kalian? Wasami'u sautan minal janibil akhir, lalu mereka mendengar lagi suara dari sebelah samping yang lain. Ini mah bal mana ini? Nah, bal asya'tum, akan tetapi kalian telah berbuat keburukan. Gitu. Ada suara itu. Kak sekurang tema maraneh menang naon ieu satahun di dieu gitu loh. Itu cek anu pang nah sama bahasa Sunda eta sebenarnya. Kamu ngomong ngaji di pengajian Sunda teh. Oh bahasana gitu. Dahar ngejo papaju patuk lahir kan. Ngeunah gitu tah. Neleb gan ati koroan gitu kan. Itu. Jadi bahasa teh saklek kaya itu. Jadi lamun orasi teh itu mantep gitu loh. Bahasa Indonesia dipilihan ke orang ya. Isi lahirna lain di Betawi ya. Gitu. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia lancar ya. Ya. Bal asya'tum. Nah, akan tetapi kalian telah berbuat keburukan. Goreng kelakuan kieu gitu loh, ya. Geus fansyaribu kabur. Cek orang fansyaribu bubar. Tuh, suara tanpa rupa ngabubarkeun. Bubar gitu kan fansyaribu. Fasimu syautan min janibil qabri tadi mana? Dititah bubar teh. Dititah bubar, suara tanpa rupa aja kita di Masya Allah gitu. Jadi nggak ada arti gitu loh. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lama mata ibnuhu Ibrahimu alaihi salam, tatkala meninggal dunia, tatkala wafat anak tercintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ibrahim, ya. Usia 2 tahun meninggal dunia. Damat ainahu, maka mengalirlah dari kedua mata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, alaisa qad nahitana anil bukai, bukankah Tuhan telah melarang kami untuk menangisi akan mayit? Tapi kok Tuhan ini menangis gitu loh. Ingetin, menangis dengan meratap beda ya. Qala alaihissalam, innama nahaitukum anis satainil fajirainil ahmaqaini. Sesungguhnya aku melarang kepada kalian dari 2 suara yang fajir, ya. Dari 2 suara yang fajir, yang brengsek. Apa ini, dan dari 2 perkara yang dungu gitu loh ya, hamqa ini gitu. Wahuma sautun nahi wal ghina'i,
Wahuma yaitu satu suara ratapan dan yang suara artis. Tuh ya. Suara artis, suara nyanyian artis ya. Tuh, dua suara. Tapi kalau tadi menangis mah waan hasil uzuhi dan mencakar-cakar wajah. Waan hadasil uzuhi dan dari mencakar-cakar wajah. Wasyakil juyubi dan dari merobek-robek kerah baju. Itu tidak boleh ya. Walakin hadihi rahmatun, akan tetapi tangisan ini adalah rahmat gitu loh. Makanya kalau ada yang nangis tidak jadi apa-apa. Ngasja'ala Allah Ta'ala fi qulubil ruhamai. Allah telah menjadikannya di hatinya para penyayang. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang menangisi akan kehilangan sesuatu, musibah maka meninggal wae ya. Maka tidak usah dipermasalahkan. Tapi ini lebih kepada tadi jenazah. Selanjutnya sedikit lagi, qala sallallahu al-qalbu yahzanu, hati itu bersedih, wal ainu tadma'u, dan mata itu mengeluarkan air mata. Jadi kalau hati itu bersedih, kalau mata itu menangis. Jadi dua, wajar kalau hati bersedih, kalau mata menangis. Jadi menangis itu rahmat. Bahkan kalau dilihat dulu solihin itu banyak bab tentang tangisan juga ada babnya. Ada tangisan yang tangis-tangisan itu artinya apa? Belaga-belaga cirik ya. Mata buaya ciciri kanan ya. Padahal mah cirik nate peta apa namanya supaya orang hatian. Padahal hatinya mah kan gedek ya. Depannya doang lagu nangis kan itu kan. Nangisnya ada banyak Pak Mahmud. Ada beda-bedanya. Ada nangis serius kan? Ya Allah, kamu susah tak nangis serius tak? Ya Allah. Itu ya. Ada nangis-nangisan. Itu lagi diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu basara imra'atan tabki 'alal mait. Jadi Sayyidina Umar ini pernah melihat seorang perempuan yang sedang menangisi jenazah. Lihat nih, mungkin suaminya atau siapalah, pokoknya di sini nggak disebutin jauh nih, tapi 'alal mait. Panahaha, lalu Sayyidina Umar melarangnya, mencegahnya. Cep ulah cerik gitu cepat kita mah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daha, Umar, tinggalkan ku anjeun." Gitu. Bahasa kita mah, mantep gitu loh. Bahasa kitanya mah, ya Aba Hafsin, wahai Umar, Aba Hafsin gitu kan. Fal aina baqiyatun, maka sesungguhnya mata itu menangis. Wa nafsa musibatun, dan jiwa itu tertimpa musibah. Wal ahda hadisun, dan janji itu baru saja terjadi. Ya, mana baru saja terjadi? Meninggal. Ya, janji Allah kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kurang mah. Tuh, jadi kalau ada orang yang menangis mah biarin. Yang nangis tapi nangisnya standar SNI. Kan pernah tuh, ini kisah tuh hadis itu. Sadar nangis ini. Sadar nangis. Gitu lah kan, gitu kan. Ada sabarnya kan gitu kan, segitu kan. Sabarnya. Tuh, salah Sayyidina Umar pernah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditegur lah bahasa kitanya mah. Apa ditegurnya? Udah Umar, sok tinggalkan. Itu enggak tuh. Ya. Jadi Sayyidina Umar larang. Wah, cerik nunggus mangges. Kalau gitu kan ya. Teman-teman. Nunggus mangges. Sing sabar ya. Pokoknya urang sarua mau ka mana? Geus sing sabar. Ulah sing cerikan karunya si mayit karunya urang karunya. Atuh kakak teu ngarasakeun ieu. Waduh kan ada gitu kan. Ya rasakeun. Nah, geus tinggalkeun. Benar, kadang-kadang emang begitu. Jadi gini. Kadang makanya sebenarnya kalau masalah tahlil itu tidak ada batasan. Ada batasan. Ada yang ketujuan kenapa kayak anak seumur hirup dah sampai urang tahlilan jelema. Ya kan? Itu. Makanya lebih kepada memang urang eta takziah teh 3 poe. Itu di hadis teh takziah ya, bukan tahlil. Tahu takziah teh?
berkunjung lah istilahnya sama orang gitu loh ya. Berduka. Karena hari pertama, kedua, ketiga masih sedih nih ya. Pertama sedihnya tingkat level 1 deh. Istilahnya kalau pedas itu karet 1. Ya, levelnya nih lebih pedas lagi karet 2 misalkan. Nah, ini enggak. Hari pertama ini sedihnya dahsyat. Hari kedua biasa agak-agak turun nih. Hari ketiga rada mending. Datang kita hari keempat atau ketujuh nangis lagi. Gitu. Itu bagus mah di pertama, kedua, ketiga. Itu kan makanya pas hari ketujuh mah agak standar. Ada standar. Ada tapi dia hari ketujuh Pak Mahmud lebih nangis daripada hari pertama. Kenapa? Wah, anaknya rame. Mama. Kenapa? Mama sabar, Mama sabar, kata anaknya. Ya. Sabar, yang udah mah nggak bakalan balik lagi, kata anak-anak ya Pak Mahmud. Hari pertama Mama nangis biasa, pada hari pertama masa-masa sedihnya. Ini mah hari ketujuh, sampai kedengeran sampai ke kampung yang lain, sabar malu. Kata emaknya, emak bukan nangisin bapak kamu tong. Ini yang tahlil kagak ada yang ganteng dong. Aduh, dosanya repot ini mana? Ya. SNI semua. Kirain malah ngisin bapaknya. Ya, kan mau nikah lagi dia. Dah, oke lah ya. Sebelum rokok nih, udah jam 10:30. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang hadir. Dan mudah-mudahan tidak ada niatan menggurui sedikit pun. Saya pastinya juga belajar seperti semua belajar. Mudah-mudahan senantiasa wasilah daripada perkumpulan kita ini Allah kita berikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Lebih takut lagi kepada Allah Ta'ala. Lebih taat lagi kepada Allah Ta'ala. Dengan menjalankan perintahnya setelah menjauhi larangannya. Dan Allah Ta'ala limpahkan kepada rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimana kita punya usaha, Allah lancarkan usaha kita. Yang dimana kita belum punya rumah dan apa pokoknya kebutuhan kita Allah berikan akan kebutuhan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Hutang-hutang kita Allah lunaskan bighairi hisabin haitsu la yahtasib. Diberkati bil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pecah nggak? Alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil haba wastur lana al-awrati wa aminin rawati waghfir li walidina walidina ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah ajir asungba muslimin najma amina rabbi asma fadlan wa zudan la bitisabin bil mustafa rasulina da bi kulli suli sallallahu wa sallim alaihi adal habi wal ali wal ashabi idada tasis walhamdulillahi bil bad'i wat wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. padahal eta